Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, bulan suci Ramadan memasuki minggu terakhir di mana umat Islam saat ini mengarahkan pandangannya pada momen puncak keberkahan, yakni perayaan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran yang menandai berakhirnya bulan puasa. Lalu seperti apa kita memaknai hari kemenangan ini? Sudah hadir di studio Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorun Niam. Pak Niam, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah lihat ya Pak Niam ya, pemudik memadati kendaraan, memadati jalanan, mereka sudah tidak sabar tentunya ingin menuju kampung halaman, berlebaran bersama keluarga. Nah sebenarnya memang setiap tahun kita merayakan lebaran. Apa sih Pak cara kita memaknai lebaran di tahun ini? Hari Raya Idul Fitri itu bagaimana memaknainya? Ya, terima kasih ya. Ini sebagai ritual tahunan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim ya. Dalam perspektif keagamaan, mudik dimaksudkan salah satunya adalah untuk kepentingan meneguhkan salah satu fungsi utama kita sebagai khalifah fil ardi, membangun hubungan antar sesama. Setelah 1 bulan penuh kita ditempa secara personal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Jadi pelaksanaan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan ini addressnya adalah soal ketaatan yang bersifat personal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam istilah keagamaan ini ibadah mahdhah ya. Hubungan personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang disasar apa? Yang disasar adalah individu-individu kita. Makanya ketaatan yang menjadi motivasi di dalam pelaksanaan puasa kita, tidak menerima riya. Nah, di dalam hadisnya kan as-shaumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu khususku kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dikhususkan? Karena agak sedikit berbeda dengan jenis ibadah yang lain. Kalau sholat misalnya bisa pamrih karena pengen dilihat mertua atau pengen dilihat pimpinan gitu. Tetapi kalau puasa nggak bisa, hanya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, dengan demikian keintiman yang bersifat personal dalam pelaksanaan ibadah Ramadan itu berujung kepada terciptanya sosok insan muttaqin yang bersifat personal. Tetapi fitrah kemanusiaan kita di samping kedudukannya sebagai Abdullah juga berkedudukan sebagai khalifah fil ardi, sebagai makhluk sosial yang mengharuskan berhubungan secara baik. Nah, indikatornya kalau hubungan kita dengan Allah, indikator kehebatan kita adalah ketakwaan. Jadi atqakum indikatornya. Tetapi kalau urusan hubungan kemanusiaan bukan ketakwaan lagi, tetapi kemanfaatan. Jadi khairukum anfa'ukum linnas. Nah, dalam konteks penyempurnaan di dalam menjalankan tugas hubungan dengan sesama atau hablum minannas, basisnya adalah nilai kemanfaatan. Tetapi di dalam proses interaksi bisa jadi kita salah ucap, salah mengambil policy, baik sengaja maupun tidak, kemudian menyinggung perasaan orang. Saat itulah kemudian kita sempurnakan sisi kemanusiaan kita yang bersifat personal tadi dengan meminta maaf, kemudian menjalin hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Mudik didudukkan sebagai proses budaya yang memiliki basic keagamaan, yaitu menginternalisasi sekaligus juga mengekspresikan ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, yaitu hubungan sesama manusia. Oke, nah terkait hubungan sosial sama manusia, sosial kemasyarakatan itu kan sudah menjadi tradisi ya Pak Niam, silaturahmi pada saat ke kampung halaman, bahkan pada saat proses mudik pun kita terjalin silaturahmi begitu ya. Nah, adakah ayat dalam Al-Quran ataupun hadis yang terkait dengan silaturahmi ini yang dijalin? Ya, betul ya. Sebelum berbincang soal silaturahim, tadi puasa endingnya adalah terciptanya insan muttaqin, la'allakum tattaqun. Nah, bagaimana mendekatkan profil kita sebagai insan muttaqin? Di dalam ayat yang lain dijelaskan, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Engkau menginisiasi memberi maaf kepada orang, itu akan mendekatkan kamu kepada ketakwaan. Nah, memberi sebelum diminta.
Kan bisa jadi di dalam proses interaksi sosial kita, kita pernah dizalimi orang, kemudian pernah dilukai, pernah diambil hak-haknya, baik hak adami maupun hakullah, tanpa harus menunggu orang lain meminta maaf, kita memberi maaf. Tetapi pada saat yang lain, jika kita berbuat salah, sengaja atau tidak, atau bisa jadi di dalam proses interaksi itu menyinggung perasaan, sekalipun kita benar, kita yang menginisiasi minta maaf. Nah, orang yang memberi berarti dia di dalam posisi derajat yang lebih tinggi. Jadi faqidu syai' la yu'tihi. Orang yang nggak punya nggak bakal dia bisa memberi. Nah, memberi maaf bisa murah dan mudah, tetapi nggak semua orang bisa melakukannya itu. Apa resepnya? Insyirahu sodri, kelapang dadaan. Nah, diawali dengan komitmen kita menjalin inisiasi untuk memberi maaf, kemudian mendatangi orang, menyambungkan tali kekerabatan. Nah, tadi ini masuk terkait dengan silaturahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan soal perintah silaturahim. Bahkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW menjadikan silaturahim itu menjadi salah satu indikasi derajat keimanan seseorang. Di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka wajib hukumnya menjalin silaturahim. Nah, sekarang bagaimana hakikat silaturahim? Apakah saya dengan Mas Iqbal sudah kenal, kemudian kita say hello, saling ucapan hari raya, apakah itu makna silaturahim? Kalau sudah akrab terjalin, bagaimana menyambung? Wong sudah tersambung, berarti bukan itu hakikat silaturahim. Laisatis silatu bil mukafi. Hakikat silaturahim yang memperoleh keutamaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan menyambung dan juga membalas kunjungan balasan atau sebagai kunjungan balasan, tetapi hakikat silaturahim antasil man qata'aka, engkau menyambung orang yang sengaja memutus tali persahabatan dan tali persaudaraan denganmu. Nah, ini pahalanya sangat tinggi. Bisa jadi berat memang ya, ketika ada orang memutus tali kekerabatan dengan kita, lalu kita yang bukan kita yang menjadi sebabnya, kemudian kita yang menginisiasi, kita yang proaktif untuk menyambung. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, itu pahalanya luar biasa. Nah, makanya kemudian kita bercapek-capek, kemudian berpeluh-peluh, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit kita pulang ke kampung halaman, jangan sampai kemudian kita terputus hubungan dengan keluarga ini. Maka kemudian kita nyambung. Inilah hakikat silaturahim yang sangat dianjurkan sebagai bagian dari ritual sosial kita, yaitu melalui peristiwa mudik yang hari ini luar biasa ya, kita saksikan secara bersama-sama. Oke, baik Pak Niam, terima kasih. Kita harapkan saudara-saudara kita juga yang sekarang menjalani proses mudik yang menuju ke kampung halaman selalu dalam keadaan sehat dan bisa menjalin silaturahmi sesuai dengan nilai yang tadi. Dan kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya, selamat, dan tujuan silaturahim tercapai, bukan hanya sekedar pamer harta, kemudian sombong-sombong. Intinya menjalin kekerabatan, yang terputus disambung lagi, yang sudah dekat dieratkan lagi. Itulah sendi-sendi menyatukan kita sebagai Indonesia. Amin. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, itulah tadi sedikit tausiah dari Pak Asrorun Niam, namun kami masih akan kembali dengan informasi lain seputar arus mudik. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.